Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya waktu Indonesia, selamat siang juga, selamat sore, selamat malam semua rekan-rekan, viewers Step Nation kita. Kita kembali lagi bersama di podcast Step Nesia yang saat ini kita kedatangan pembicara-pembicara yang luar biasa sekali. Nah, pertama Stepnesia itu mungkin bagi yang baru melihat, Stepnesia adalah startup digital yang bergerak di bidang informasi, konsultasi, dan juga inkubator bisnis digital. Nah, di sini juga selain saya, sebagai hostnya adalah Muhammad Raffi Iskandar, yang di tim Stepnesia ada juga Dila. Halo Dila. Hai Kak Davi, hai semuanya. Perkenalkan aku Dila, aku anak bawangnya Sternesia. Nggak bohong kok, Dila luar biasa, makanya kita ajak buat di sini juga. Nah, moto kita adalah 1000 jarak tercipta karena satu langkah pertama, Stepnesia. Saat ini kita kedatangan juga narasumber yang luar biasa dari caribicara.id. Nah, ada pertama adalah Mas Mizan Bustanul Fuadri Bisri, itu PhD. Kemudian ada kedua adalah Mbak Retno Rifa Atsari. Halo Mas Mizan, Mbak Retno, gimana kabarnya? Halo Mas Davi, Mbak Fadila, kabar baik. Terima kasih untuk undangannya, teman-teman Terima Stepnesia. kasih, terima kasih. Nah, kita sudah kedatangan ini kita ingin nih, kayak misalnya kenalan, karena tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita pengen kenalan dulu nih dengan dua pembicara narasumber luar biasa kita. Benar kan Dila ya? Iya, kita kenalan dulu. Kita tanyain dulu ya Kak, lagi ngapain pagi ini? Iya, biar menghangatkan suasana gitu. Iya. Habis main sama anak ini, biasa kalau weekend kan. Oke, Oh, jadi mungkin serius. bisa perkenalan dulu nih, dari Mas Mizan sendiri, ini, boleh perkenalan dikit nggak tentang dirinya, terus, dicari sebagai apa sih, kayak gitu? Ya, makasih. Ya, terima kasih Mas Davi, Mbak Fadila. Saya Mizan, saya founder dari Cari. Sehari-hari ya selain mengurusi Cari ya, saya juga asisten profesor di Jepang. Kemudian juga, kenapa kita nanti mungkin cerita banyak, Cari itu lahirnya dari mana, singkat kata, project postdoc saya ketemu sama ide-ide briliannya dari Riva, kita jadikan Cari. Singkatnya seperti itu. Nanti jelasnya kita, cerita lebih banyak lagi. Halo, nama saya Rifa. Saya ini co-founder dari Cari bersama Mas Mizan. Saya itu lulusan dari Oceanografi ITB untuk S1, S2-nya Teknik Geofisika ITB, larinya jadi kebencanaan sekarang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lengkapnya setelah ini. Oke, terima kasih. Oke, tadi kan udah disinggung tuh Kak, kita bakalan ngebahas Cari secara lengkapnya. Kita bahas sekarang aja. Cari itu startup apa sih Kak? Ya, jadi, Cari itu startup yang memberikan, layanan komprehensif untuk manajemen pengetahuan bencana sebetulnya. Kita punya moto bahwa, kita kan semua orang sekarang lagi tergila-gila sama big data ya, tapi kita melihat big data itu cuma satu hal aja dan, actionable information itu juga penting. Tapi kalau kita bicara pembangunan yang tangguh, itu sebetulnya yang jauh lebih penting adalah memahami, pengetahuan resiko dan juga pengetahuan apa yang sudah ada untuk mengurangi, resiko tersebut. Jadi kita memberikan atau kita mempermudah, supaya orang bisa mencari di lokasi dekat saya, baik rumah, baik itu kantor, sudah ada penelitian atau pengetahuan apa yang terkait dengan kebencanaan yang langsung bisa dipakai, buat, para, kelompok masyarakat, pengusaha, bahkan pemerintah untuk, membuat kebijakan atau investasi yang, tangguh terhadap bencana. Kurang lebih kalau misalkan Cari ini, kita sebenarnya sih ingin ini ya, kita belajar dari beberapa kali bencana yang ada di Indonesia ya terutama. Ternyata kan sebenarnya bencana-bencana ini kan sudah ada diprediksi sebelumnya ya. Udah ada studinya, udah ada kajiannya, tapi kok, masih belum bisa apa ya, masih belum bisa informasinya belum bisa diolah sedemikian rupa oleh para, pemangku kebijakan,
agar menciptakan daerah yang tangguh bencana gitu. Makanya dari situ kita juga mikir bahwa ini kayaknya ada kesenjangan nih, ada gap nih antara kajian sama yang pembuat kebijakan. Kayaknya mereka nggak terlalu nyambung deh kayak gitu kan. Akhirnya kita mencoba buat sebuah platform yang bisa menjembatani itu, ya akhirnya lahirlah Cari. Kurang lebih seperti itu. Tadi kan ada ngebahas bencana yang belum ditanggapi banget sama pemerintah nih Kak, yang persiapannya masih kurang. Menurut Kakak apa sih Kak yang bencana yang sebenarnya kayak bahaya banget nih bagi Indonesia, kayak peluangnya selalu ada, tetapi mitigasinya masih rendah. Menurut Kakak apa? Ya, tentu kalau itu gempa, banjir itu kan yang secara rutin terjadi di kita ya. Letusan gunung berapi juga, tanah longsor, artinya kita itu sering disebut juga sebagai supermarketnya bencana sebenarnya, karena hampir semua bencana ada kecuali snowstorm mungkin. Dulu orang-orang berpikir siklon nggak pernah terjadi di Indonesia, tapi kan sebetulnya itu nggak tepat juga ya dengan kejadian Seroja kemarin. Bahkan kalau kita telusuri lagi kejadian-kejadian siklon lainnya, di Flores sempat ada 1970-an. Nah, itu juga yang kenapa membuat Cari lahir sebetulnya. Jadi kalau kita tarik mundur sedikit lagi, kenapa kita berdua nyemplung di kebencanaan, saya sama Rifa, kita dari zaman kuliahan, kita memang udah kenal, udah teman main bareng, terus kita waktu kuliah develop satu kelompok volunteering yang kita muter-muter ke sekolah-sekolah di Jawa Barat, ngasih pelatihan kebencanaan. Nah, cuma itu aja nggak cukup. Nah, habis itu kenapa menjadi penting ya, aku mau nambahin yang Rifa tadi bilang, kita itu ngerasa kita melahirkan Cari, karena kita merasa ini sudah terlalu sering kita kecolongan gitu. Tiap ada bencana di lokasi A, di lokasi B di Indonesia, selalu ada kata-kata, wah ini bencananya kita nggak pernah tahu sebelumnya, nggak pernah terprediksi segala. Padahal kalau kita lihat setelah itu, pasti ya hampir-hampir di setiap kejadian bencana di Indonesia, begitu 24 jam pertama pasti ucapan duka cita, terus juga ada yang bilang, oh kita nggak pernah tahu ini bencananya pertama kali nih gitu. Tapi coba perhatikan 2 atau 3 hari kemudian muncul, oh resiko bencana tersebut udah pernah diteliti loh gitu. Nah itu kan artinya ada yang salah antara proses untuk menyampaikan hasil-hasil riset atau hasil pengetahuan kebencanaan. Dan itu juga yang tahun 2018, jadi waktu itu Rifa lagi aktif di BNPB, saya lagi aktif di AHA Center. AHA Center itu kantor ASEAN untuk penanggulangan bencana. Jadi kita tektokannya enak gitu. Selama kejadian bencana 2018 itu kan banyak banget ya, ada Palu, ada Lombok, ada tsunami Selat Sunda, dan itu semua ada Banten, Selat Sunda akibat Krakatau, dan itu semua sama. Waktu yang Palu itu ada fenomena likuifaksi, ada fenomena longsoran bawah laut, terjadi tsunami. Terus wah ini pertama kali nih, kita nggak tahu kenapa ya. Dan ada dua perumnas yang hancur kan, Petobo sama aku lupa satu lagi namanya apa. Padahal kalau kita lihat itu informasi resiko bahwa di sana itu tanahnya sangat lunak dan emang sebetulnya tidak recommended buat perumnas itu dari zaman 90-an udah ada gitu. Jadi kan kenapa nggak diantisipasi resiko tersebut. Kemudian juga waktu tsunami Selat Sunda akibat gerakan anak Gunung Krakatau, dibilangnya oh ini pertama kali, tapi sebenarnya selang 2 hari itu muncul ada papernya Ralph Ferry sama ada Pak, aku lupa, senior di BPPT, sudah pernah meneliti itu gitu, model tsunami akibat letusan bukan akibat letusan, akibat gerakan atau akibat aktivitas di anak Krakatau. Terus kemudian kan orang-orang pada menyalahkan pemerintah, oh pemerintah nggak pernah dengar researcher nih, nggak pernah lihat produk penelitiannya. Nah di situ gimana saya sama Rifa bisa muncul ide Cari, disitulah ketemu bahwa kebetulan saya itu S2, S3 dan kemudian proyek postdoc-nya itu di pemodelan jejaring antar aktor, jejaring antar aktor, jejaring antar pemikiran, discourse network analysis ya, sampai akhirnya knowledge network analysis.
Dan di situ ketemu, bukannya pemerintah nggak pernah memperhatikan riset itu, tapi memang riset itu tuh saking outliers-nya, jadi pemerintah ya bisanya hanya mengconsider riset-riset yang mainstream terkait gempa dan tsunami untuk masuk ke dokumen kebijakan pembangunan. Kalau kita maunya pemerintah, terus kayaknya nggak juga gitu, karena memang growth-nya produk penelitian terkait kebencanaan di Indonesia itu tinggi banget, apalagi habis 2004 tuh, nanti aku bisa share itu grafiknya memang sangat tinggi dan bukan hanya riset yang dalam bahasa Inggris, tapi juga yang dalam bahasa Indonesia. Dan yang kita ingin mempermudah adalah intinya sih kita mengkombinasi antara Google Scholar sama Google Map. Karena Indonesia semakin banyak, sebenarnya informasi resiko bencananya itu semakin gampang untuk diketahui. Tapi setelah tahu resikonya, terus gue harus ngapain? Nah, itu kan yang kita mau coba bantunya di situ untuk mempercepat proses itu. Karena kalau kita rely sama orang, itu akan lama sekali dan pasti tiap minggu ada riset kebencanaan tentang Indonesia kok gitu. Nah, makanya kita develop proses otomasi untuk menangkap paper-paper, untuk menangkap produk penelitian tersebut, baik dari dalam dan luar negeri. Nah, intinya itu sudah tersedia gratis di platformnya Cari gitu. Jadi kalau teman-teman ke sana selain tahu resikonya apa, tahu di situ udah ada riset ini ya. Oke, berarti terjawab sudah ya. Kenapa kalau misal orang awam melihatnya orang kan biasa ngindari bencana. Ini kenapa cari bencana kayak gitu kan? Iya. Karena carinya itu cerdas antisipasi resiko. Nah, itu. Cerdas antisipasi resiko, Cari. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, ini udah beroperasi sejak berapa lama sih dan ide awalnya muncul dari kapan sih? Dan kalau kita lihat di website-nya juga kan kantornya ada 2 nih, ada di Bandung, satu lagi di Tokyo juga di Jepang. Nah, kenapa milih di 2 kota itu sih kalau boleh tahu? Mungkin dari Mbak Rifa dulu. Kalau misalkan ide awalnya ini kita ngobrol awal tuh sekitaran Februari 2019 ya, Kak, ya? Iya, betul. Di BSM. Iya, di BSM, benar. Karena waktu itu Mas Mizan kebetulan lagi ke Bandung juga kan dari Jepang. Terus Mas Mizan waktu itu baru resign dari AHA Center, terus pindah ke Jepang. Saya resign dari BNPB waktu itu, terus ceritanya mau S3. Terus kita ngobrol-ngobrol nih ceritanya gitu kan. Karena kan waktu itu juga aku masih kepikiran untuk lanjutin S3 gitu. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, ya muncullah ide ini tercetuskan gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang ya, kita dari mulai idenya itu ya di akhir Februari 2019 gitu. Mas Mizan mau nambahin? Iya betul. Iya sih ini kelanjutan banget ya Pak ya, 2018 2019 itu pas pokoknya 2018 kita merespons. Rifa kan selalu di Lombok, di Palu, aku juga sempat ke Palu. Kita selalu mengamati fenomena orang-orang tuh kayak nggak pernah memperhatikan riset gitu, padahal risetnya udah ada gitu. Dan kita nggak riset tentang bahaya alamnya ya, tapi riset tentang kebencanaan secara umum. Jadi ada yang tentang preparedness, kesiapsiagaan, ada yang tentang mitigasi, pencegahan, tanggap darurat, sama pemulihan. Itu kan ada risetnya masing-masing tuh. Tapi orang-orang tuh kayak nggak memperhatikan itu gitu. Padahal tools-nya itu udah ada loh gitu buat kita mengurangi resiko, buat kita bikin tanggap darurat yang lebih efektif, buat kita recovery yang lebih cepat, itu udah ada semua. Nah, itu yang waktu di BSM itu yang Rifa muncul dengan ide, Kak, gue punya ide gini nih, kasih rekomendasi S3 dong gitu. Tapi terus gue bilang, wah itu nggak usah S3, kita bikin aja langsung gitu toolsnya. Karena nggak usah di-riset lagi, itu udah. Iya. Silakan Pak. Nah, jadinya sekarang sayanya jadi malas S3 gitu. Jadinya sekarang karena udah bangun, jadinya saya juga malas jadi S3 gitu. Terusin aja. Yang penting produktif. Nah, Iya, kalau boleh tahu operasional modelnya itu kayak gimana sih? Dan sekarang timnya udah berapa banyak sih? Apakah kan udah ada tambahan-tambahan orang segala macam, terus ya kira size kayak gitu, kalau boleh tahu? Mungkin aku jawab dulu tadi, ada yang belum kita share terkait kenapa kita akhirnya operasinya di Tokyo sama Bandung. Ya karena sebenarnya sama-sama dari Bandung ya, sama-sama dari Bandung, sama-sama dulu di ITB.
Nah, terus kenapa kita di Tokyo? Karena terus jadi riset atau sains tentang carinya itu kebetulan inline banget sama proyek postdoc saya waktu di Tokyo, dan memang saya harus di Tokyo base-nya gitu. Cuma bolak-balik Tokyo, Bandung, Jakarta selama 2019, 2020, 2019. Nah, sama kita juga dulu berapa kali waktu kita kuliah bikin banyak kegiatan studi banding ke Jepang sebagai pemuda, dan kita melihat ya kalau bicara kebencanaan benchmark-nya kan memang Jepang. Dan kalau secara khusus kenapa cari juga tetap eksis di Jepang, karena kita pengen belajar lebih banyak dari private sektornya di Jepang tentang kebencanaan, karena yang bikin si Jepang itu tangguh itu nggak cuma pemerintahnya atau nggak cuma LSM-nya, tapi private sektornya juga, dan di situ yang kita pengen belajar. Dan kenapa kita mau terus berupaya punya eksistensi di sini, karena itu yang nanti nyambung sama operations model kita, karena yang pengen kita targetkan itu adalah para pelaku usaha, salah satunya ya, pelaku usaha yang ingin bisnisnya lebih tangguh terhadap bencana. Dan kalau mau lebih tangguh terhadap bencana pasti harus berbasis sains, dan salah satu yang banyak investasi ke Indonesia itu perusahaan Jepang. Jadi kita juga perlu harus eksis di sini. Karena yang bisa membantu perusahaan Jepang yang investasi di Indonesia atau Asia Tenggara itu lebih baik orang lokalnya yang tahu local knowledge, yang bisa mengguide knowledge apa yang relevan buat mengurangi resiko si perusahaan tersebut. Gitu ceritanya. Oke. Operations model, Pak? Kalau operations modelnya nih kurang lebih seperti ini. Kita kan menyediakan services di platform kita kan supaya bisa diakses oleh masyarakat luas gitu mengenai sebaran jurnal di tiap daerah gitu kan, untuk melihat kaitannya dengan risiko di daerah masing-masing gitu. Apakah di sini masih ada gap yang begitu senjang gitu kan antara risiko bencana di situ dengan kajian yang udah ada gitu kan, ataukah di suatu daerah terlalu menumpuk gitu kan. Jadi para pemangku kebijakan, para investor segala macam bisa investing kajian di daerah yang juga masih belum banyak kajiannya gitu. Nah, selain itu kita juga ketika kita ngomongin ke bisnisnya, kita juga menyediakan jasa konsultasi, lebih seperti itu. Konsultasi ini dalam bentuk premium analitik, jadi ketika ada user yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tentang risiko suatu daerah, kita bisa bantu di situ juga. Gitu. Nah, sebagai tambahannya dari yang tadi Riva sudah sampaikan, kita arahnya ke depan ingin jadi B certified company ya. Jadi B certified company itu perusahaan yang punya tujuan sosial. Nah, di mana fungsi sosialnya adalah membuka akses lebih mudah kepada masyarakat untuk tahu knowledge terkait kebencanaan yang relevan dengan lokasi saya itu ada di mana. Itu kan harus gratis ya. Itu harus gratis, dan kita memastikan akses terhadap knowledge tersebut bisa dipercepat, walaupun para pengguna cari harus tetap mengambil knowledge itu dari para publisher tentunya. Cuma kita mempercepat proses untuk tahu, oh ini loh riset yang gue butuhin, bukan yang itu. Nah, itu harus free. Nah, cuma itu kan juga ada cost di situ, dan kita harus self sustaining ourselves gitu. Dan disitulah kenapa ada unsur premium analytics. Ya kan, premium analytics itu buat self sustaining ya, si B corporate-nya itu. Sekarang coba kita bayangin Mbak Dila deh yang ada di Padang gitu kan ya. Mbak Dila mau bikin hotel gitu di Padang. Kan kalau hanya harus lihat semua riset tentang gempa atau tsunami di Padang itu banyak banget kan. Sementara proses review terhadap risetnya dilakukan secara manual ya akan lama, dan itu kita percepat, dan juga kita membantu untuk bisa menjawab sebenarnya bagian kebencanaan di sebelah mana yang mau Mbak Dila selesaikan dengan investasi hotelnya itu. Nah, itu yang kita nge-charge jasa memang di situ. Oke. Nah, timnya sudah berapa orang sekarang kalau boleh tahu kira-kira? Silakan, Pak. Oke, kalau dari tim sendiri kita sekitaran ada 15-an orang ya.
dan nanti hari Senin juga udah bergabung, jadi udah bergabung lagi yang baru gitu, jadi sekitaran 18-an mungkin ya, saran seperti itu. Ya emang di tahun ini kita juga ingin lebih fokus untuk mengembangkan internal dan mengembangkan eksternal, jadi juga kita mulai gencar untuk menguatkan tim kita seperti itu. Selain itu Kak, tantangan lainnya apa Kak? Misalnya kayak ada yang bentrok dengan kebijakan pemerintah atau tantangan dari apa sih namanya masyarakatnya sendiri atau gimana? Ada nggak Kak? Ya, kalau bicara tantangan, sebetulnya sekarang akses terhadap informasi dan akses terhadap pengetahuan kebencanaan memang semakin meningkat ya. Cuma itu nggak berarti kita merubah perilaku atau behavior dari masyarakat itu sendiri kan. Jadi itu menurut saya tantangan yang tidak serta-merta kami bikin portal utama cari yang bisa memudahkan untuk mencari knowledge kebencanaan itu bisa langsung men-trigger perubahan perilaku atau action yang sederhana oleh masyarakat. Dan karena kita menyadari itu juga, salah satu yang lagi kita kerjain tahun ini adalah memperkuat social media sama science communication dari cari sendiri, agar masyarakat lebih mudah mencerna informasi dan juga pengetahuan kebencanaan. Dan harapan terdekatnya sih, setelah mereka lebih aware, mereka mencari tahu lebih banyak produk riset yang lebih relevan buat mereka di portal utamanya Cari. Cuma tantangan terbesar kita tetap itu sih, akses. Sebenarnya akses semakin mudah ya, cuma mau benar-benar membaca gitu ya, meningkatkan literasi. Ini nggak bicara literasi terhadap sains yang kompleks, literasi terhadap secara umum di Indonesia kan juga masih rendah ya. Jadi menurut saya itu salah satu tantangan kita sih, karena kalau kita mau cerdas untuk mengantisipasi resiko bencana, ya harus mau membaca dulu gitu resiko di sekitar kita apa gitu. Cuma kalau memang nggak mau membaca nggak apa-apa, dan di situ juga kenapa Cari akan masuk gitu untuk membantu membacakan, karena kadang orang harus baca ya, jadi mungkin perlu bantu dibacain juga gitu. Nah di situ juga yang tantangan-tantangan yang ingin kita selesaikan. Jadi biar orang-orang yang males baca, misalnya kayak aku atau beberapa orang lainnya, itu cara cari biar bisa dikenal masyarakat umum ini gimana Kak? Cara promosi, brandingnya gitu. Apa bikin podcast kayak kita gitu kan, biar orang nggak usah baca terus dengerin aja gitu kan sambil nonton, kalau yang males baca. Itu gimana mungkin? Sebenarnya kita tuh juga sedang merumuskan ke arah sana ya, gimana kalau misalkan kita nih lagi mencoba untuk mengolah informasi menjadi lebih edible ke masyarakat luas ya, karena mungkin kalau misalkan kita memberikan informasi tentang jurnal dengan segala ringkasannya itu mungkin masih lebih mudah dicerna oleh akademisi atau sampai tingkat mahasiswa atau ya seperti itu. Nah jadi kita juga sedang merumuskan rencana-rencana untuk mengolah informasi lebih edible melalui sosial media seperti itu. Salah satunya juga untuk lagi sedang merumuskan untuk mengolah Instagram kita agar lebih mudah diterima masyarakat juga. Kemudian juga emang sudah ada pikiran juga untuk melakukan podcast seperti ini, tapi memang belum terrealisasikan, masih dalam bentuk ide juga sih. Ya, kita juga open banget untuk peluang kolaborasi tentunya sama teman-teman Stepnesia juga. Dan memang ada satu hal lagi ya, mengkomunikasikan resiko sama knowledge tentang resiko ke masyarakat itu satu hal ya. Cuma menurut saya sendiri, lembaga-lembaga kebencanaan di Indonesia inginnya langsung gitu. Langsung ke masyarakat, tapi sebetulnya ada satu aktor lagi yang harus dibimbing gitulah ya. Dibimbing buat memakai informasi dan pengetahuan kebencanaan selain pemerintah, yaitu pengusaha sih. Jadi kita juga berpikir gimana untuk positioning lebih besar
bukan hanya mempercepat akses terhadap pengetahuan kebencanaan ke masyarakat, tapi malah ke pengusaha-pengusaha di Indonesia. Karena pengusaha ini yang harus lebih tangguh terhadap bencana sebetulnya. Dan kalau pengusaha itu tangguh terhadap bencana, kalau ada bencana mereka nggak fail, mereka nggak gagal gitu ya, asetnya nggak hancur, barang dan jasa yang mereka produksi nggak terganggu, masyarakat juga nggak menderita gitu. Nah, jadi kita juga lagi berpikir gimana mempercepat akses pengetahuan kebencanaan terhadap pengusaha sebetulnya. Nah, itu Oke. kita masih explore ke depannya gimana. Nah, ngomong-ngomong soal pengusaha berarti termasuk startup Mas ya, sama Mbak Rifa ya? Karena, anak-anak muda juga kan sekarang trennya pengen jadi pengusaha juga, bikin startup dan mereka kan tersebar di seluruh Indonesia tuh. Jadi ya mungkin salah satu yang mereka harus tahu aspek kebencanaan itu kali ya, kayak misalnya mereka bikin usaha, Betul. terus juga ada logistiknya juga dan ada mungkin kantor dan produksinya juga, kayak gitu berarti. Dan ini mungkin salah satu cara kita buat nge-educate, teman-teman yang bikin startup, yang milenial sama Gen Z juga kali ya, buat yang kebencanaan ini. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis juga, kan, biasanya kayak yang tadi udah disebutkan ada premium service-nya nih, buat kayak revenue stream-nya itu yang analytics-nya itu sendiri. Nah, ada nggak sih yang mungkin lebih spesifiknya yang poin-poin kayak, premium services yang ditawarin ke teman-teman pengusaha dan ada bedanya nggak sih? Misalnya kayak, perusahaan yang konvensional, terus juga misalnya kayak kita yang teman-teman startup nih pengen ngelihat tuh kayak premium service-nya dari, cari bencana itu sendiri, ya ada bedanya nggak sih dan kayak apa aja? Hmm. Yang pasti added value yang pertama dari premium services yang Cari berikan dibandingkan dengan katakanlah consulting services kebencanaan lainnya adalah dengan engage Cari, kalian akan dapat akses dari berbagai macam database pengetahuan. Kalau kamu engage satu perusahaan aja, biasanya hanya limited terhadap knowledge-nya si perusahaan itu gitu. Tapi kalau dengan engage Cari, kamu akan mendapatkan, atau siapapun yang engage dengan Cari akan dapat akses terhadap repositori dari berbagai database database pengetahuan kebencanaan di seluruh dunia, mau Google Scholar, mau yang terindeks Scopus, terindeks Web of Science, terindeks Portal Garuda, itu semua bisa kita bantu untuk sampaikan ini loh sebetulnya knowledge yang udah ada terkait bidang atau terkait bisnis kamu. Itu added value yang pertama. Nah, premium services lain yang sudah kita lakukan selama ini selain yang sifatnya mensupport untuk pembuatan kebijakan, ini kita bicara ini pengalaman walaupun Cari masih baby, selama 2 tahun kita udah melakukan atau memberikan services kepada beberapa lembaga internasional, lembaga di tingkat ASEAN, pemerintah Indonesia sendiri, beberapa think tank dan juga NGOs yang internasional, baik dalam hal kajian risiko kebencanaan sendiri, kemudian pembuatan kebijakan untuk kebencanaan, dan juga pembuatan kurikulum untuk pengembangan profesional dan peneliti muda di Indonesia. Nah, itu beberapa contoh premium services yang kita berikan. Jadi karena kita memegang knowledge-nya, kita cukup fleksibel juga untuk agile ke catering various needs of our clients. Dan selain tadi ya yang Rifa ceritain, sudah sekarang kita growing tim intinya menjadi 18. At any given time kalau diperlukan expertise yang lebih spesifik, ya kita juga bisa engage atau deploy mitra-mitranya Cari gitu ya, memang expert di bidangnya masing-masing. Nah, tadi berhubung udah ngomongin kayak tentang apa, klien-kliennya segala macam kan tadi sampai NGO juga berarti ya? Nggak cuma perusahaan tapi juga NGO dan mungkin pemerintahan juga kali ya buat yang kliennya Cari juga Iya, yang sudah betul. itu. Nah itu, Mhm. termasuk yang di luar Indonesia apakah atau cuma di Indonesia aja? Kayak misalkan tadi ada kerjasama dengan Jepang juga tuh dan mungkin apakah ada kerjasama dengan mungkin pemerintah Jepang atau mungkin NGO atau kayak mungkin ada startup Jepang juga malah yang kerjasama untuk, dia open ke Indonesia segala macam? Kalau directly pemerintah Jepang ataupun perusahaan Jepang sampai saat ini memang belum. Cuma kita punya satu klien, kita punya klien yang tahun lalu kita support dan juga tahun ini kita support lembaga regional. Cuma funding untuk proyeknya itu dari dananya Jepang memang. Itu kita sudah ada experience ke arah sana. Oke, luar biasa. Udah startup multinasional berarti ya. Mohon bimbingan ya. Kita anak-anak baru. Ya, kita sempat support satu kajian regional juga, jadi kita melakukan assessment di apa namanya, di Filipina, di Kamboja, itu kita lakukan tahun 2019.
Karena memang kalau teman-teman lihat portal utamanya Cari itu kan masih tentang knowledge terkait kebencanaan di Indonesia yang kita tampilkan di depan layar ya. Cuma yang di belakang layar itu sebenarnya tinggal kita mengadjust kata kunci, kita mengadjust moda pencarian, kita juga bisa menampung, kita bisa mempercepat proses scroll knowledge terkait kebencanaan di negara lain sebetulnya. Selama dia, ya memang kita masih bisa, yang masih kita bisa handle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Harapannya sih ke depan kita bisa kolaborasi dengan mitra regional, supaya kita bisa menambang knowledge yang dipublish dalam bahasa Thai, yang dipublish dalam bahasa Myanmar, dan sebagainya. Atau bahasa Jepang sendiri. Nah, soalnya kan tadi sempat bilang kayak ada kompetitor lainnya kan yang ada added value-nya terus dibanding kayak konsultan lainnya segala macam. Nah, di dunia startup atau dunia bisnis ini kan sebenarnya kadang ada kayak semacam competition untuk startup atau kompetisi bisnis atau mungkin kadang ada kayak bidding-nya juga nih. Nah, sudah pernah ikutan nggak sih sebenarnya dari Cari Bencana ini untuk hal kayak gitu atau misalnya kayak ada sistem seleksinya? Boleh jelasin dikit nggak tentang pengalaman mungkin pernah ikut itunya atau kayak yang menariknya kayak gimana dari hal tersebut? Kompetisi ya, ya pernah sih. Riva mau share dulu? Mungkin yang latest itu yang Tanato kemarin ya Kak ya? Iya betul. Jadi kita baru memenangkan itu semacam kompetisi untuk inkubator gitu dari Tanato Foundation. Jadi kita menang sebagai runner up 1 ya untuk kompetisi tersebut, seperti itu sih kurang lebih. Kalau itu yang baru. Tapi kalau misalnya di tahun 2019 itu beberapa bulan setelah kita berdiri gitu ya, walaupun belum ajak banget, tapi kita udah pernah mendapatkan penghargaan dari World Bonsai Forum. Di situ kita mendapatkan penghargaan sebagai Best Innovation ya Kak ya? Iya betul. Best Innovation untuk portal kita, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk kompetisi ya mungkin beberapa itu yang baru kita dapatkan untuk dari internasionalnya gitu dan nasionalnya ya. Ya betul. Ya selain itu ada beberapa yang kita coba juga, cuma nggak dapat. Terus kita juga sempat ini sih, mungkin nih kita sharing juga sesama startup gitu kan. Kita juga pernah ikut satu kompetisi ya Pak ya. Terus setelah kita jalani masuk tahap berikutnya, terus kita lihat ini kok kayaknya penyelenggaranya kurang kredibel ya. Jadi ya kita nggak kita terusin ya gitu. Jadi ya kita, dan beberapa juga kita ikuti, maksudnya ketika kita positioning diri kita sebagai startup, beberapa kan mengejar investasi secara cepat gitulah ya dari venture capital atau segala. Cuma kita masih cukup konservatif dalam hal kita memastikan share utama ya masih di owner sendiri. Toh selama kita ini memasuki tahun ketiga, so far so good gitu ya, growth-nya dari 2019 ke 2021 berjalan itu sudah mungkin eightfold lah ya dari awal kita berdiri gitu. Jadi masih kita keep among ourselves dulu gitu, dan kompetisinya lebih ke arah yang as long as they provide mentorship, recognition, itu yang kita lihat. Ada beberapa yang memang arahnya ke direct funding atau investasi ya, kita sempat ikutan, cuma kita juga lebih hati-hati juga di situ sih. Oke. Selamat dulu nih Kak, keren banget udah menangin kompetisi-kompetisi kayak tadi. Oke. Nah tadi kan Kak Riva cerita, awalnya si Cari ini adalah buat proposal biar bisa dapat rekomendasi S3 nih. Nah selain yang tadi, tapi malah jadi kerjaan gitu kan. Nah Kak, selain itu apa sih sebenarnya benefit yang dirasakan dalam mengembangkan startup si Cari ini? Oke, jadi kalau misalkan benefitnya lebih ke ini sih. Kita tuh kalau misalkan kita berkecimpung di bidang kebencanaan ya, ketika suatu isu baru muncul atau ketika ada bencana baru muncul gitu ya, kita itu akan selalu belajar sesuatu hal yang baru. Nggak mungkin enggak, karena setiap bencana yang terjadi itu punya karakteristik sendiri, punya cara untuk penyelesaian sendiri, punya masalah sendiri. Jadi itu tuh suatu hal yang
menantang dan tidak pernah membosankan untuk dicari solusinya. Jadi menurut aku kalau misalkan dari aku pribadi, benefit untuk aku sendiri itu lebih kayak kita tuh nggak bakal pernah bosen untuk apa untuk kerja di bidang ini gitu. Karena kita selalu mengerjakan sesuatu hal yang baru gitu, nggak pernah yang tidak pernah yang plek-plek keulang gitu. Nah terus lebih lagi juga dari pekerjaan kita ini juga kita bekerja bukan hanya untuk bekerja mencari uang tentunya ya, tapi pekerjaan kita ini juga bermanfaat untuk orang banyak secara langsung gitu kan. Jadi ya selain menantang juga pekerjaan ini juga bermanfaat gitu. Ya, kalau aku sendiri ya mungkin benefit, insentif, sama nilai tambah lah ya yang aku rasakan selama mengembangkan Cari ini salah satunya memang inline banget sama dari awal Riva ngajak ngobrol, ngasih sharing tentang idenya, terus kita shape sama-sama sehingga menjadi Cari seperti sekarang. Salah satu insentif paling utama kalau buat saya itu ini inline sama niat saya bahwa selama ngelakuin project postdoc itu saya ingin punya produk yang bukan produk riset. Mungkin Mas Davi yang udah S3 juga aware kalau sebagai scientist atau researcher produk utama kita paper gitu, publikasi gitu. Publikasi menunjukkan kebaruan, kematangan knowledge kita dan juga drive pengembangan knowledge kita ke arah mana. Cuma kalau sebagai researcher kita pasti produksi paper gitu. Nah, terus saya pengen pas ketemu Riva, wah ini artinya akan inline saya akan punya produk yang bukan produk riset tapi malah produk yang akan membantu proliferation dari produk riset yang lain. Nah itu nilai kepuasan dan benefit untuk diri sendirinya sangat besar sekali bahwa ya semakin kesini juga semakin banyak peneliti yang punya produk yang langsung di-push ke marketplace gitu, di-push ke pasarnya masing-masing. Dan di bidang kebencanaan, karena saya juga researcher di bidang kebencanaan, ini langsung nyambung banget gitu. Saya nggak hanya produksi knowledge-nya, tapi juga ada produk lain yang bisa dipakai sama para pelaku kebencanaan. Itu sih nilai-nilai tambah utama, dan semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi juga. Oke, berarti impact-nya gede banget ya, amin. Impact-nya gede banget berarti ya, nggak cuma dari risetnya juga, tapi udah langsung di praktisnya ke masyarakat juga, mungkin ke NGO juga dan perusahaan juga ya, untuk menggabungkan semuanya, terus integrasikan semuanya, kayak gitu. Nah, ini kan viewer kita juga baik teman-teman yang mungkin mau buka startup juga tuh, ataupun mungkin akan kerja dan ngembangin startup-nya bersama-sama. Nah, ada nggak sih sebenarnya tips buat merekanya? Terus juga mungkin untuk cari ke depannya ada nggak sih rencana peluang yang akan kalian lakukan mungkin pengembangan ke depannya yang mungkin juga teman-teman bisa kolaborasi juga dengan Cari ataupun kayak misalnya kita bisa saling ngebantu terintegrasi juga kayak gitu. Ya, ya untuk rencana ke depan selain yang tadi ya, kan selama ini kita udah support ya orang kita ke combining Google Scholar sama Google Map gitu ya untuk mempermudah mencari knowledge terkait kebencanaan yang relevan sama lokasi setiap para usernya Cari, baik user secara umum ataupun premium user kita. Nah, ke depan yang ingin kita coba garap adalah bagaimana Cari juga bisa menjadi marketplace untuk bisa mempercepat proses orang mencari barang dan jasa terkait kebencanaan. Karena kalau terjadi bencana pasti ada failure terkait supply chain, mau barang dan jasa apapun. Nah, padahal penyedia barang dan jasanya sudah ada di lokasi kebencanaan, cuma ada bottleneck di situ, dan kita berharap dengan know-how-nya Cari di bidang digital gitu ya, di bidang IT, kita juga ingin mengarah ke sana pengembangannya. Semoga bisa berkolaborasi sama para pendengar. Riva mungkin ada tambahan? Kalau dari aku sih mungkin untuk startup ya mungkin aku bakal kasih
masukan untuk startup ya, ini mungkin aku bakal kasih ini yang lebih general sih, saran yang lebih general. Mungkin ketika mau mengembangkan suatu startup itu kita itu lebih baik fokus untuk menyelesaikan suatu masalah, memberikan solusi gitu, bukan mengedepankan ide kita sendiri. Maksudnya lebih ke bagaimana kita mengadaptasi ide kita di awal, kemudian diadaptasi agar lebih masuk ke masyarakat. Kurang lebih seperti itu sih. Karena kalau misalkan enggak, apa yang udah kita bangun jangan sampai juga nggak berguna untuk masyarakat, kecuali kita juga bisa membuat pasarnya sendiri ya. Cuman kalau misalnya ketika kita membuat pasarnya sendiri, kita juga harus membangun sebuah influence yang lebih besar untuk untuk marketnya kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kita juga selain ya itu kita harus cari masalahnya juga ya. Jadi dari masalah itu kita bikin solusinya kayak gimana. Jadi ada cari bencana, kita juga cari bencana, cari masalah biar kita bisa cari solusinya juga. Gitu ya. Iya, tapi jangan cari gara-gara deh. Biasa kan bandel di awal-awal dulu pas muda, habis itu baru kan baru bertobat kayak gitu. Dan kadang-kadang kan ada ide-ide yang keluar kalau kita misalnya pikirnya kan off the box, yang mungkin kata orang bilang itu kayak agak radikal dalam istilah tanda positif ya radikalnya. Jadi ada ide-ide baru akhirnya dicoba, ternyata berhasil nih, akhirnya baik nyoba juga kayak gitu. Betul. Tapi ya ketika itu mungkin kita mungkin bisa berhasil di awal, tapi apa yang bisa membuat kita bertahan selanjutnya itu adalah ketika kita bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan manusia saat ini. Kayak misalkan contoh gitu, ketika lagi pandemi banyak usaha-usaha yang mentok kan, banyak usaha-usaha yang nggak bisa jalan karena ada keterbatasan ruang, terus kemudian segala keterbatasan perjalanan segala macam. Tapi ketika kita bisa beradaptasi dengan itu, maka kita juga bisa bertahan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau kita simpulin nih tips buat yang mau pengen bikin usaha startup atau pelaku startup yang masih bingung dengan startupnya, tips dari kakak cari adalah yang pertama cari kebutuhan masyarakat sekitar, temukan masalahnya, temukan solusinya, terus selalu melakukan riset dan adaptif dengan keadaan di masyarakat. Bener nggak? Iya, betul sekali. Terakhir nih, ada nih pertanyaan yang selalu ditanyain di setiap podcast Stepnesia. Rekomendasi satu buku wajib untuk pengusaha. Waduh, Kak itu mungkin ada rekomendasi? Ya, aku mungkin ini sih sebenarnya banyak ya kalau untuk pengusaha yang pasti coba baca buku-buku yang saya mau rekomendasikan kali ini ke teman-teman pengusaha adalah sebenarnya nggak spesifik satu buku sih, lebih ke satu topik aja. Coba paling nggak baca satu buku terkait business continuity planning, teman-teman. Artinya di era yang VUCA ya sekarang ya, vulnerable, penuh dengan uncertainty dan sebagainya, pasti akan ada banyak disruption, ada banyak risiko yang harus kita antisipasi. Jadi teman-teman perlu baca at least satu buku tentang business continuity planning. Oke, menarik. Kalau mungkin ada YouTube atau website segala macam rekomendasi atau apa yang bisa di-share ke teman-teman juga. Kadang kan kita ada yang teman-teman yang suka baca, ada yang juga enggak kan? Atau mungkin ada rekomendasi juga buat yang itu juga. Itu gimana? Kalau aku sih, iya. Kalau aku boleh jujur ya, aku tuh paling jarang baca buku. Nah, tapi ketika untuk memulai suatu bisnis atau gimana, aku lebih suka pantengin Twitter, pantengin Instagram. Apa sih yang lagi dirasakan masyarakat gitu. Jadi aku lebih ngelihat langsung ke apa ya kasarnya, langsung ke lapangan gitu kan. Apa sih yang lagi dibutuhin sekarang gitu. Daripada aku baca buku. Mungkin kekurangan aku itu sih, kurang baca buku juga gitu kan. Tapi ketika kita bisa mengekstrak apa yang ada di maksudnya apa masalah yang ada di masyarakat, kita juga bisa membuat solusinya. Menurut aku disitulah kita baru bisa mengaplikasikan secara langsung apa yang sudah kita baca dari buku gitu. Jadi kalau saran aku sih
jangan melulu ke teori, tapi juga langsung cari aja ke lapangan apa masalahnya yang bisa kita berikan solusinya. Ya, menarik ya, karena kayak tadi dibilang kan kita cari masalah satunya kan bisa lewat sosmed tuh yang update-nya mereka biasa lebih cepat kan dibanding berita. Dan kadang juga ada diskusi di situ kan, jadi kayak diskusi masyarakat yang real time terus juga yang sesuai dengan posisi mereka, kondisi mereka malah dapatnya lebih bagus yang kita kayak riset langsungnya kayak gitu. Menarik, menarik, menarik. Nah, ini juga kita kan pengen promosi juga nih untuk Cari Bencana itu sendiri. Nah, boleh nggak sih di-share kayak, sosmed kalian dan juga mungkin website-nya, ya caribencana.id ya website-nya, dan mungkin ada kayak platform-platform lain yang bisa dipromosikan ke teman-teman, dan mungkin kayak ada link ini ya Mas Mizan sama Mbak Rifa juga kalau teman-teman mau kepo atau mau ngajak, ngobrol-ngobrol ataupun kayak misalnya kolaborasi segala macam. Ya. Ya, tentu website kita ada di caribencana.id. Kemudian kalau teman-teman mau pakai portal utama atau search engine utama untuk cari knowledge terkait kebencanaan, itu tinggal klik aja di search now di bagian di landing page dari carinya sendiri. Kemudian kita ada Facebook page, ada LinkedIn page, dan juga ada Instagram. Bisa search cari di sana. Kemudian juga saya Rifa juga aktif di Facebook dan LinkedIn. Feel free to be connected with us, to have a conversation with us. Ada lagi Kak Davi yang ingin dikulik-kulik tentang Cari Bencana? Mungkin udah baik banget sih sebenarnya kita sharing-sharing juga di Cari Bencana juga tuh. Tadi udah dijelasin juga tentang misalnya prosesnya kayak gimana dari awal ya, kenapa ketemu idenya, terus juga kayak tantangannya segala macam, dan mungkin premium service yang ditawarin juga biar bisa sustainable kan, karena bisnis kan harus sustainable tuh, biar bisa berjalan juga dari revenue stream-nya, terus klien-kliennya seperti apa juga, dan sempat ikut kompetisi juga ya tadi, walaupun sempat ada kompetisi juga yang diikuti tapi kayak agak-agak kurang meyakinkan, akhirnya di drop kayak gitu. Tapi ya kompetisi itu penting juga kayaknya ya, karena kita kan sebenarnya untuk kita bisa lebih berkembang, kita harus ada suatu hal yang memacu kita, dan suatu hal yang bikin kita nggak nyaman kan. Makanya dari salah satunya, ya mungkin dari cari bencana yang bikin kita nggak nyaman juga, atau nyari potensi ketidaknyamanan kita ke depannya, itu juga kita nyari kompetisi juga berarti ya, buat kayak kita mungkin ada perspektif berbeda, ataupun kayak point of view, masukan-masukan berbeda, dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, jadi sekian teman-teman dari viewer kita Stepnesian, dari podcast kita kali ini dengan Cari Bencana ya, podcast yang ke-8. Jadi mungkin nanti bisa pantengin juga di sosmed kita, Stepnesian, yang kita akan promosikan juga untuk yang Cari Bencana seperti apa, di Twitter, LinkedIn, Instagram, dan juga Facebook. Dan tentunya di website kita stepnesia.com. Dan bisa teman-teman juga bisa cek juga selain mungkin di YouTube yang kita ada video juga untuk podcast kali ini, kita juga ada yang versi audionya, sambil kalian juga bisa mungkin sambil olahraga, sambil melakukan aktivitas lain-lainnya di Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, dan lain-lainnya. Jadi terima kasih banyak untuk para pembicara kita, Mas Mizan, Mbak Rifa, Mas Arief juga, dan co-host saya Dila yang tidak kalah luar biasa dan tidak kalah hebohnya juga. Dan kita mungkin next-nya bisa kolaborasi lebih lanjutnya via mungkin sosmed ataupun via podcast berikutnya. Dan semoga kita juga bisa memberikan solusi yang terbaik untuk Indonesia. Jadi walaupun kita banyak bencana, tapi kita juga banyak peluang. Di setiap kendala biasanya selalu ada potensi yang luar biasa hebatnya. Nah, terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih.